البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita sampai lafaz mana ini? Karena anak mari nggak bawa pen. Laisa kalamullah. Baik. Kita baca ulang kalam Syekhul Islam di dalam matanya itu, laisa kalamullah al-hurufa dunal ma'ani walal ma'ani dunal huruf. Bukanlah yang namanya kalamullah itu huruf-huruf tanpa makna, dan bukan pula makna-makna yang tanpa huruf. Bahkan apa gabungan dari makna dan huruf. Qauluhu laisa kalamullahi al-huruf ila akhirih, fal Qur'an kalamullah hurufuhu wa ma'anih. Al-Qur'an adalah kalamullah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya semuanya adalah kalamullah. Tidak ada sedikit pun dia adalah hasil dari perbuatan manusia. Baik. Laisa kalamullah al-hurufa dunal ma'ani. Bukanlah kalamullah itu berupa huruf tanpa makna, kama yaquluhu ba'dul mu'tazilah, sebagaimana diucapkan sebagian mu'tazilah. Kalau tidak ada makna berarti kita nggak tahu itu. Maka berarti apa? Al-Quran bukan sumber kebenaran karena kita nggak tahu apa maknanya. Baik. Walal ma'aniya dunal huruf, kama huwa qaulu al-asy'ariyah wa man syabahahum. Dan bukan pula Al-Quran itu adalah makna-makna saja tanpa huruf, sebagaimana itu ucapan Asy'ariyah, makna-makna yang ada pada zatnya Allah. Hurufnya adalah hasil kreasi dari Jibril dengan kemampuannya yang besar itu, atau kreasi dari Muhammad SAW, kata mereka. Wakilal qaulaini batilun mukhalifun lil kitabi was sunnati wa ma alaihi salaful ummah. Dan dua pendapat tadi adalah batil, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang menjadi madhab salaful ummah, pendahulu umat ini. Fa innal adillata dallat ala annal Qur'anal aziz alladhi huwa suwarun wa ayatun wa hurufun wa kalimat ainu kalamihi subhanah. Karena dalil-dalil telah menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang mulia ini, dia itu adalah berupa surat-surat, ayat-ayat, huruf-huruf, kata-kata, dan dia itu semuanya itu adalah betul-betul kalam Allah subhanahu. La ta'lifu malak wala bashar, bukan susunan dari malaikat dan bukan pula susunan manusia. Bukan manusia yang menyusun ini semua, hurufnya, kata-katanya, ayatnya dan seterusnya. Kemudian wa annal qur'ana jami'ahu hurufahu wa ma'aniyahu nafsu kalamih. Keyakinan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Al-Quran semuanya, baik berupa huruf-hurufnya maupun makna-maknanya adalah betul-betul kalamullah. Walladzi takallama bih. Dan Al-Quran ini adalah yang Allah Ta'ala memang berfirman, mengucapkannya. Walaisa bimakhluk, dan dia bukan makhluk. Wala ba'duhu qadimun wa huwal makna wa ba'duhu makhlukun wa huwal kalimat wal huruf. Bukan pula seperti gambaran orang-orang yang terkesan dengan Asy'ariyah itu, sebagiannya qadim dan sebagiannya adalah sesuatu yang makhluk dan baru. Yang qadim adalah maknanya, sementara huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya adalah sesuatu yang baru. Karena apa? Jibril yang membuatnya. Ini sesuatu yang baru. Baik. Balil Qur'an jami'ahu hurufahu wa ma'aniyahu takallamallahu bihi haqiqah. Bahkan Al-Quran semuanya, huruf-hurufnya dan makna-maknanya itu difirmankan oleh Allah secara hakiki. Wal Qur'an ismun li hadan nadhmil arabi. Dan Al-Quran adalah nama untuk susunan Arab ini. Dari sisi apa? Hurufnya dan maknanya semuanya. Alladzi ballaghahu rasulu an Jibril an Rabbil alamin, yang disampaikan oleh Rasul dari Jibril, dari Rabbul alamin. Qala ta'ala fa idza qara'tal Qur'an. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, maka apabila engkau membaca Al-Quran, berarti yang dibaca Rasul adalah betul-betul Al-Quran, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Bukan, dia adalah ibarat dari apa? Ibarat yang dibuat oleh Jibril, ibarat dari kalamullah dan semacam itu. Allah Ta'ala menamakan semua yang dibaca tadi adalah Al-Quran, huruf dan maknanya. Wa innama yaqra'ul Qur'an al-arabi la yaqra'u ma'aniyahul muhaddadah.
Kenyataannya Rasulullah SAW itu hanyalah membaca Al-Quran yang Arab ini. Dan Rasul bukan hanya membaca makna-makna yang terbatas saja, makna tertentu saja. Betul-betul yang beliau baca adalah apa? Huruf-hurufnya yang dibaca sekarang yang mengandungi makna-makna itu. Huruf Arabi. Wa qala ta'ala wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Sungguh kami telah mengetahui. Terkadang apa? Qad dengan fi'il mudhari itu maksudnya adalah litahqiq. Bukan terkadang mengetahui, tapi sungguh telah mengetahui. Bahwasanya mereka mengatakan hanyalah yang mengajari manusia, mengajari Muhammad itu manusia, mengajarkan Al-Quran. Ini polanya adalah apa? Pola bantahan, menunjukkan betul-betul Rasulullah SAW itu diajari oleh apa? Oleh Allah Ta'ala melalui perantaraan Jibril. Ini bukan susunan manusia Al-Quran itu. Al-ayah fa'abtala subhanahu qaulal kufar bi anna lisanal ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Allah Ta'ala telah membatalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membatalkan ucapan orang-orang kafir dengan menjelaskan bahwasanya lisan yang mereka condong kepadanya adalah lisan a'jami, yaitu seorang Nasrani. Sebagian yang lain mengatakan oh dia diajari oleh seorang Yahudi. Intinya adalah apa? Mereka a'jami, bukan orang Arab. Sementara wal Quran lisanun arabiyyun mubin. Sementara Al-Quran itu adalah apa? Betul-betul berbahasa Arab yang jelas. Tayyib. Falau kana al-kuffaru qalu yu'allimuhu ma'aniyahu faqat. Seandainya orang-orang kafir mengatakan oh manusia tadi yang mengajari Nabi Muhammad SAW itu hanyalah mengajari makna-maknanya saja, lam yakun hadza raddan liqaulihim. Niscaya ini tadi firman Allah Ta'ala tadi itu apa itu? Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyyu hadza lisanun arabiyyum mubin. Niscaya tidak ada bantahan di situ. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti ajaran Asy'ariyah, memang orang kafir tidak akan mengingkari kita. Masalah apa itu? Bahwasanya yang diajarkan itu adalah makna-maknanya, sementara hurufnya itu adalah buatan dari manusia, barangkali buatan dari Muhammad sendiri. Memang dia bahasa Arab, tapi siapa yang membuatnya berarti Muhammad, karena Muhammad hanya dapat makna. Sebagaimana apa itu adalah kandungan dari ajaran orang Asy'ariyah. Maka niscaya kalau seperti itu, ayat tadi tidak membantah ucapan musyrikun. Kenapa? Jelas musyrikun memaksudkan lafaz-lafaz yang datang sekarang ini adalah apa? Ajaran dari manusia tadi. Dari sisi lafaz inilah Allah Ta'ala membantah. Bagaimana manusia tadi mengajarkan lafaz sementara orang tadi adalah orang ahlul kitab, yaitu orang ajam. Sementara yang dibawakan oleh Muhammad adalah apa? Betul-betul bahasa Arab. Menunjukkan apa? Yang didapatkan oleh Rasulullah itu bukan hanya makna, tapi juga huruf-hurufnya. Dan yang mengajarkan kepada beliau baik huruf dan maknanya itu bukan manusia, tetapi adalah dari Allah Ta'ala. Baik, ini menunjukkan apa? Kedalaman fikih para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang sebenar. Bahwasanya apa? Dari ayat yang semacam ini pun ada bantahan kepada orang-orang Nasoro. Yang seandainya akidah Nasoro bantahan kepada apa? Orang-orang Asy'ariyah. Yang seandainya akidah Asy'ariyah itu kita pakai, maka sekian banyak ayat yang menjadi hujjah kita akan apa? Justru akan dipatahkan oleh orang musyrikun yang pandai. Baik. Makanya betul kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang orang-orang ahli filsafat dan pengikut mereka itu apa itu? Lalil haqqi nasaru wa lalil batili kasaru. Mereka tidaklah menolong kebenaran dan tidak pula mematahkan kebatilan. Itu akibatnya kalau apa? Kita mengikuti ajaran orang-orang ahli filsafat baik dari kalangan Jahmiyah ataupun dari kalangan Mu'tazilah ataupun orang-orang Asy'ariyah. Kalau kita ikut akidah orang Jahmiyah, misalnya apa? Justru musyrikun akan mengatakan agama kalian samalah dengan agama kami. Tuhan kami juga apa itu? Tidak mampu bicara seperti Tuhan kalian. Tuhan kami tidak mampu melihat sebagaimana Tuhan kalian tidak punya sifat melihat. Lalu untuk apa kita bertengkar? Toh agama kita intinya sama-sama apa? Tuhan kita itu tidak punya ini, tidak punya itu dan seterusnya. Demikian pula kalau kita ikut apa? Ajaran orang-orang Asy'ariyah bahwasanya apa? Muhammad itu hanyalah mendapatkan makna, kemudian untuk huruf-hurufnya dia yang membuatnya. Berarti apa? Berarti ayat di dalam Fussilat ini akan apa? Akan gugur. Karena ayat dalam Fussilat ini Allah Ta'ala membantah mereka dari sisi apa? Membantah orang-orang musyrikun dari sisi lafadznya. Lafadznya itu adalah lafadz Arabi yang tidak mungkin ini
Muhammad mendapatkannya dari orang A'jami. Ini menunjukkan bahwasanya ayat tadi itu betul-betul apa? Menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu diajari makna dan sekaligus diajari lafadz. Tidak seperti ajaran apa orang-orang Asy'ariyah, hanya mendapatkan maknanya saja, sementara lafadznya kreasi mereka. Nah, nanti apa? Orang-orang Nasrani akan mengatakan kita tidak perlu bertengkar, agama kita sama. Sebagaimana engkau tahu bahwasanya Isa ketika dia diangkat ke langit, itu kalau orang Nasrani mengatakan Isa diangkat ke langit, dia itu dalam keadaan apa? Injil terhapus. Yang tersisa hanyalah apa? Yang dihafal oleh para hawari. Setelah itu hawari mereka apa? Menukilkan dengan makna. Maka lafadznya lain-lain dari apa? Para hawari Isa semuanya lafadznya lain Injilnya itu. Karena apa? Mereka hanya mewarisi maknanya saja, nggak hafal lafadznya. Jadi sama, inti agama kita sama, yaitu apa? Lafadznya adalah buatan manusia. Nah, akibatnya apa? Orang akan terbantahkan kalau mereka itu mengikuti apa? Ajaran-ajaran ahli filsafat itu. Sebagaimana apa? Sebagaimana Wasil bin Amr bin Ubaid, sebagaimana telah kita sebutkan, dia adalah dari kalangan Mu'tazilah. Ketika apa? Ketika dia dimintai doa oleh siapa? Oleh orang Badui. Wahai Syekh, tolong doakan pada Allah agar onta saya itu kembali. Maka dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menginginkan onta itu hilang. Tolong sekalian sekarang onta itu dikembalikan. Maka si Badui mengatakan, wahai Syekh, saya nggak perlu doamu sekarang. Loh, kenapa? Karena Anda tadi mengatakan Allah sebenarnya tidak ingin onta itu hilang. Ternyata kenyataannya hilang. Yaitu apa? Ternyata ada yang lebih kuat dari Allah. Jangan-jangan nanti kalau Allah menginginkan ontanya kembali, nggak kembali juga. Karena apa? Ada sesuatu yang mampu menyelisihi apa yang Allah inginkan. Sebagaimana apa? Orang Majusi ketika dinasihati oleh siapa? Oleh orang-orang Mu'tazilah, mengatakan aslim, Islamlah engkau. Maka orang Majusi ini mengatakan, tunggu sampai Allah menakdirkan saya beriman. Maka orang Mu'tazilah mengatakan, sesungguhnya Allah menginginkan engkau beriman, iblislah yang menginginkan engkau itu jadi kafir. Maka si Majusi mengatakan, Allah ingin saya beriman dan iblis menginginkan saya kafir. Kenyataannya selama ini saya kafir. Oh, berarti iblis lebih kuat dari Allah. Akibatnya apa? Orang Mu'tazilahnya terdiam. Ini kalau kita ikut ajaran orang Mu'tazilah, ajaran orang-orang apa? Filsafat dengan segala bentuknya itu. Hujah kita akan menjadi semakin lemah di hadapan orang-orang apa? Orang-orang musyrikun. Sebagaimana disebutkan oleh kisah-kisah tadi oleh siapa? Oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah. Makanya bagus yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid di sini, penukilan bahwasanya ini justru apa? Tidak ada hujah bagi kita kalau kita mengikuti ajaran apa? Ajaran orang-orang Asy'ariyah. Tidak ada hujah untuk apa? Untuk mengalahkan orang-orang musyrikun. Kemudian beliau mengatakan, fa innal insan qad yata'allamu minal a'jami syai'an balaghahu dzalikal a'jami wa yu'abbiru anhu bi ibaratih. Karena terkadang seseorang itu dia mempelajari sesuatu dari orang A'jami, orang yang bukan Arab, yang dia dapatkan dari yang disampaikan oleh orang A'jami tadi, lalu orang ini dia mengungkapkannya dengan ungkapan-ungkapan dirinya sendiri. Orang A'jaminya mengucapkan dengan bahasa dia, kemudian kita yang mendengar kita ungkapkan dengan bahasa kita. Seperti kita mengatakan, Syekh Yahya mengatakan bahwasanya perbuatan semacam ini tidak baik. Kapan saya menggunakan bahasa orang Melayu, perbuatan semacam ini tidak baik? Beliau jelas pakai bahasa Arab. Nah, ini ibarat kita. Ini adalah ungkapan kita. Baik. Wa idza kana al-kuffar ja'alul ladzi yu'allimuhu bashar fa abtalahu Allahu dzalika bi anna lisana dzalika a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin ala anna ruhal qudus nazala bil lisanil arabiyyil mubin. Ini panjang sekali, belum kelanjutannya, kita baca sedikit-sedikit. Jadi beliau mengatakan, maka dan apabila orang-orang kafir menjadikan apa yang diajarkan oleh manusia tadi, yang diajarkan kepada Rasulullah SAW tadi, yang mengajari Nabi Muhammad SAW tadi adalah manusia, lalu Allah Ta'ala membatalkan itu dengan mengatakan bahwasanya bahasa orang A'jami tadi adalah apa? Lisanu dzalika A'jami. Bahasa orang tadi adalah bahasa Ajam. Dan bahwasanya Al-Quran yang dibawa Muhammad ini adalah berbahasa Arab yang jelas, dan menjelaskan bahwasanya Ruh Kuduslah yang turun membawanya dengan bahasa Arab, bukan buatan manusia, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan bahwasanya Muhammad itu lam yu'alif nadmal Quran, dan Muhammad itu bukanlah menyusun susunan Al-Quran tadi,
Bal sami'ahu min ruhil qudus, bahkan beliau itu mendengarnya dari Ruhul Qudus. Wa idza kana Ruhul Qudus nazala minallah, dan apabila Ruhul Qudus tadi turunnya adalah dari Allah, baru jawabannya di sini. Ulima annahu sami'ahu wa lam yu'allifhu, maka diketahuilah di sini bahwasanya beliau itu mendengarnya, yaitu apa? Betul-betul dia itu adalah huruf-hurufnya itu didengar dari apa? Dari Allah Ta'ala. Bukan apa? Bukan hanya maknanya, sementara hurufnya adalah kreasi sendiri dengan bahasa Arab. Betul-betul beliau mendengarnya dengan bahasa Arab dari Allah Ta'ala melalui Jibril. Tayyib, walam yu'alifhu, dan bukan beliau yang menyusunnya. Karena apa? Penyusunan itu menunjukkan apa? Adanya ibarat nanti. Ibaratnya dari kita, tapi maknanya dari Allah. Kalau yang dikatakan oleh orang Asy'ariyah. Bahkan apa? Maknanya dari Allah, lafadznya itu juga apa? Huruf-hurufnya beliau dengar dari malaikat Jibril, dari Allah. Jadi Nabi hanyalah penyampai saja. Allah Ta'ala lah yang mendatangkan lafadz dan maknanya semuanya. Baik, inilah jawabannya, dan ini dinukil dari kalam Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-12 muka surat 124. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Baik. Mengatakan sebenarnya Allah ingin kamu beriman, tapi syaitan dia kembali pada iradah qauliyah dengan iradah syariah. Masalahnya adalah orang Mu'tazilah mereka hanya menetapkan satu iradah saja. Masalahnya itu, yaitu iradah apa? Iradah syariah. Orang Mu'tazilah mereka tidak menetapkan adanya takdir, iradah kauniyah, tapi hanya iradah syariah saja. Makanya mereka mengatakan Allah itu ingin, maksudnya adalah ingin secara apa? Secara syariah. Tapi setan ternyata apa? Kenyataannya setan yang menyesatkan kamu. Jadi Allah Ta'ala tidak punya iradah kauniyah menurut orang Mu'tazilah. Memang mereka mengingkari takdir. Tapi dalam hadis boleh kita mengungkapkan dengan makna. Baik, kalau hadis jumhur ulama membolehkan itu, sebagaimana disebutkan penukilannya panjang lebar oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam syarah usul syarah Ilal At-Tirmidzi. Secara makna boleh. Baik, secara makna boleh. Makanya disebutkan di dalam syarah Ilal At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih itu ada apa? Ada sekelompok tabi'in datang kepada tabi'in atau atba'ut tabi'in datang kepada, kalau tidak salah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, minta disampaikan kepada beliau hadis. Kemudian apa? Al-Hasan Al-Basri menyampaikan. Kemudian mereka mengatakan, kami dapatkan dari sanad yang lain lafadznya enggak seperti ini. Kami ingin Anda sampaikan secara lafadznya. Maka beliau tanya, apakah kalian semalam membaca Al-Quran di dalam sholat kalian? Oh iya, kami membaca. Yaitu apa? Membaca bukan seperti pembacaan sebagian imam yang malas sekarang, yaitu baca mushaf, tapi betul-betul baca dengan hafalan. Kemudian beliau tanya, apakah jatuh dari kalian satu huruf atau beberapa huruf, yaitu kalian lupa? Maka mereka mengatakan, iya, kami terkadang lupa, dan itu wajar. Maka kemudian beliau mengatakan, Al-Quran yang Allah jaga saja kalian lupa, dan tidak mampu untuk apa? Selalu menjaga lafadznya. Bagaimana untuk hadis kalian memaksa kami untuk apa? Melafatkan dengan lafadznya, meriwayatkan dengan lafadznya. Kemudian apa? Beliau mengatakan, yang penting kalau intinya itu sudah sampai kepada kalian, maka cukup itu, kata beliau. Jadi untuk hadis ada kelapangan. Seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari, terkadang apa? Meriwayatkan hadis secara makna.